5 menjadi rukun dalam hal memenuhi bangunan agama kita, bahasa yang lebih sederhana. Karena Islam itu nama dari suatu identitas agama bagi hamba Allah Muhammad. Itu kalau diibaratkan bagaikan bangunan terdiri dari 5 unsur yang pokok, sehingga bisa tegak bangunan itu apabila terpenuhi rukun-rukun itu, pokok yang ada 5 tadi itu. Alhamdulillah kita setiap hari senantiasa melaksanakan 2 rukun secara langsung. 1, sholat 5 waktu, di dalamnya sudah ada syahadat. Kan rukun Islam itu 1 syahadat, kan gitu. Syahadat sudah dibaca setiap hari, khususnya waktu kita sholat. Yang kedua adalah sholat yang kita laksanakan itu. Adapun yang ketiga dan keempat, bahkan yang kelima ini, kalau yang ketiga itu 1 tahun sekali, paling tidak zakat fitrah kan itu. Walaupun berkewajiban bayar zakat harta benda, itu juga tidak serta-merta harus kita mengeluarkan membayar zakat, tidak. Itu ada aturannya juga. Sehingga agama itu tidak memerintahkan secara begitu saja. Kalau bahasa yang kamu harus zakat, bukan begitu. Ya harus. Bagi hamba Allah yang iman beragama Islam sudah akil balik, harus bayar zakat apabila Anda itu mendapatkan amanat rezeki dari Allah, sudah memenuhi standar kewajiban membayar zakat yang disebut nisab. Yang jelas untuk zakat yang berkaitan dengan diri kita ini adalah zakat fitrah itu, yang kalau beras itu 2,5 kg sampai 3 kg dan paling tidak 1 tahun sekali, bukan tiap hari. Beda dengan sholat. Kalau sholat sehari semakan 5 kali, tapi kalau zakat 1 tahun sekali. Kalau harinya itu 360 hari kurang lebih itu, ya kan? Baru bayar zakat, kan gitu. Demikian juga puasa, 1 tahun sekali, cuma nama pelaksanaan puasa 1 bulan. Sehingga dalam 1 tahun 12 bulan itu dipotong untuk beribadah khusus melaksanakan rukun Islam yang keempat, puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Ini kalau filosofinya, naluri daripada tindakan puasa ini, kalau orang Islam yang betul-betul mau menunaikan ibadah puasa, bukan berarti meninggalkan kerjaan lain, tetapi seharusnya dan sebaiknya memang khusus fokus 1 bulan puasa.
bisa ke Mekah menunaikan ibadah haji, luar biasa. Nah, kalau haji kecil, kebetulan dari Indonesia itu yang kaitannya dengan urusan tadi, proses perjalanan haji itu tidak serta-merta karena kita sehat lahir batin, karena kita punya uang lalu berangkat begitu saja. Kalau dari Indonesia sekarang lumayan waktunya antri sampai 25 tahun atau bagaimana, wallahu a'lam. Bahkan ada yang 30 tahun. Ya itu akhirnya banyak ini calon-calon yang itu sudah berkeberangkatannya cukup lama, bukan putus asa tapi ditarik uangnya bayar untuk umroh. Karena umroh itu haji juga, tapi namanya haji kecil kalau bahasa yang sederhana. Karena umroh itu tidak ada wukufnya dan tidak modal umroh. Tapi selainnya berkaitan dengan ibadah umroh itu sudah dilaksanakan. Misalnya ihram dari miqat, kemudian tawaf, sa'i, tahlul. Tahlul itu potongan terakhir. Tapi kalau haji ihram dari miqat terus wukuf ke Arafah. Kalau bisa dari Arafah menuju Muzdalifah terus melontar jumrah, Jumratul Aqabah, terus pulang ke Haram, tawaf, sa'i, tahlul. Selesai hajinya, tinggal menyempurnakan besok tanggal 11, 12, 13 melontar jumrah itu. Melontar jumrah itu bukan rukun haji tapi wajib haji. Nah, di sini yang perlu dipahami oleh kita kaum muslimin, khususnya yang mau berangkat menunaikan umrah atau haji ke Mekah. Status rukun Islam yang tadi jumlahnya 5 itu kita sudah melaksanakan secara rutin tiap hari sholat 5 waktu. Kemudian di dalam sholat ada syahadat. Dengan sendirinya otomatis rukun Islam yang pertama menjadi hasil yang sangat sungguh-sungguhnya daripada sholat 5 yang kita laksanakan. Kebetulan bagi bapak-bapak ibu kami bahwa kita ini oleh Allah sebagai hamba-Nya yang iman dan Islam diperintah untuk menjadi hamba Allah yang takwa, kan begitu. Salah satu cirinya atau ya tandanya orang takwa kepada Allah itu adalah melaksanakan perintahnya, kan begitu. Dan apabila kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari itu, ini menunjukkan bahwa diri kita ini berterima kasih kepada Allah sekaligus mentaati perintahnya, mematuhi perintah Allah. Lebih jalan lagi berarti hamba Allah siapa saja termasuk kita yang melaksanakan perintah Allah, khususnya yang 5 waktu itu, berarti ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu berzikir, bahasa Arabnya zikir, mengingat perintah Allah, mengingat apa yang Allah katakan, mengingat bahwa Allah kuasa, mengingat bahwa Allah yang menciptakan. Itu mengandung uraian yang lebih substansial karena kita melaksanakan perintah Allah. Sekaligus menjadi tanda bahwa diri kita adalah orang yang takwa. Makanya dalam Al-Quran Allah lalu memerintahkan kepada kita udhkuruni adkurkum. Ingatlah kalian semua padaku,
ujian. Oleh sebab itu harus kita mampu menjawab apa yang Allah dahulukan kepada kita. Sampai-sampai kalau tidak salah saya 2 minggu yang lalu Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila Muhammad tanya hambaku tentang aku, sampaikan Muhammad, itu firman Allah. Jika ada hambaku yang bertanya tentang diriku Allah, jawab Muhammad, sampaikan, terangkan, jelaskan pada mereka. Anni fa ini, bahwa sesungguhnya aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat dengan hambaku. Kan gitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Apabila Muhammad ada hambaku yang tanya tentang diri aku, jawab bahwa jelaskan bahwa Allah itu dekat kepada kami. Itu Muhammad. Ini Allah Ta'ala memberi pencerahan seperti ini. Dialognya kan bisa kita tangkap, bisa kita terima dengan mudah. Uji budak watadai. Sampaikan juga Muhammad bahwa aku Allah akan mengabulkan dan menerima, mengijabahi doanya, permohonannya orang yang memohon kepada aku. Jadi kata Allah, difahami, diketahui bahwa Allah dekat dan Allah akan mengabulkan dan menerima permohonan kita, kan gitu. Cuma ini ada syaratnya. Di belakang itu Allah tahu falyastajibu li. Nah ini. Maka adalah mereka itu memperhatikan dan menerima panggilanku, bukan gitu Pak. Panggilanku itu dia apa namanya, kalau bahasa Indonesianya ditimbali oleh Allah untuk kita bisa menjawab. Ya, kalau lebih sederhananya Allah memberi jauh berupa perintah. Ya, perintahnya itu ditaati loh, dipatuhi loh. Gitu bahasa yang sederhana. Falyastajibu li. Jadi kalau memperhatikan perintah Allah, jauhnya Allah diperhatikan, kalau perintahnya dipatuhi, larangannya betul-betul kita tinggalkan. Uji budak watadai itu pasti awal dewi itu keperluan apa dibereskan oleh Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka percaya kepada Muhammad. Yang menjadi problem kan kita kurang jauh gitu, bahasanya kurang mantap apa keyakinan kita itu terhadap jauh-jauhnya Allah, janji-janjinya Allah. Kalau kaitannya dengan yang baik-baik dari Allah itu janji, tapi kalau yang mensengsarakan itu namanya ancaman. Kalimatnya itu waktu dengan wa'id. Waktu itu janji, tapi wa'id itu ancaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, udhkuruni adhkurkum. Uji budak watadai idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini hampir sama.
lebih kepada yang sifatnya zahir. Jadi untuk kerja dan punya uang tuh, untuk punya uang dan bisa makan itu kalau kerja kan gitu Pak. Itu yang tak salah sebetulnya, tapi kurang ngurus itu. Karena yang diandalkan pekerjaan, bukan Allahnya. Ini orang Allah gitu. Karena kaitannya dengan itu firman Allah yang mengandung makna dan substansi ikhtiari. Ikhtiar itu apa? Setia. Karena juga Allah tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan begitu. Ini ayat ikhtiar. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mau merubah sendiri. Maksudnya supaya dia ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari syarat untuk mendapatkan apa yang dimaksudkan begitu. Termasuk orang yang berdoa itu namanya ikhtiar. Yang jelas saya ngasih motivasi untuk diri saya dan dengan semua. Keyakinan itu yang perlu dimantapkan, dikokohkan bahwa Allah yang mengatur semuanya. Memang saya harus ikhtiar harus bekerja, harus usaha. Kalau bahasa ibadahnya harus beramal. Waskuruni wala takfur. Selanjutnya ayat tadi, waskuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Dan hendaklah kalian bersyukur kepada Allah, jangan kalian ingkar terutama kepada Allah tidak percaya. Ini ingkar juga mungkin dirinya akan mendapatkan nikmat dari Allah, tidak diakui, tidak disyukuri sebagai pemberian Allah. Akhirnya nyepelekin perintah Allah. Nah ini orang kan begitu sekarang. Banyak yang tidak mensyukuri nikmat Allah, sehingga mereka itu terhadap Allah itu tidak lagi perhatian. Yang diperhatikan okolnya sendiri. Ini orang. Kalau dari sisi keimanan, pertama ini tasdikul qalbi itu akan hati kita itu bulat kepada Allah itu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu akhirnya semua apa yang akan kita laksanakan menjadi setengah-setengah itu. Setengah tidak full, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan cita-cita. Ini yang saya menguraikan ayat ini tadi supaya kita tidak terlalu jauh untuk mengganti pemahaman diri kita tentang firman Allah yang memerintahkan kita supaya selalu ingat kepada Allah. Allah berjanji akan mengingat kita. Tapi juga Allah memerintahkan supaya bersyukur, berterima kasih. Diri kita ini kan tidak memesan adanya diri kita. Tahu-tahu nongol seperti ini kan gitu. Ya, prosesnya melalui kedua orang tua kita memang. Makanya dalam agama
tidak bisa pisah. Artinya ada seseorang berterima kasih kepada Allah. Dan saya ulang ajar kepada bapak ibu, itu bisanya. Tidak seperti itu. Apalagi sebaliknya, berterima kasih kepada bapak ibu tapi kurang ajar kepada Allah. Itu tidak ada yang benar ini. Jadi kedua-duanya, terutama Allah, kita berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada bapak ibu. Selamat kita. Ini memang perlu dibahas kalimat-kalimat yang kecil-kecil ini atau kata dan dua kata itu. Tapi ini mengandung arti universal. Berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih kepada bapak ibu. Berterima kasih kepada Allah itu rinciannya banyak, rinciannya banyak. Ya, termasuk awal ini melaksanakan sholat, itu berarti mensyukuri pemberian Allah, terutama diberi kesehatan, diberi akal kita normal, kan gitu ya. Akhirnya kita mentaati dan mematuhi perintah Allah. Itu bukti bahwa diri kita mensyukuri nikmat Allah. Kalau kepada bapak ibu lebih mudah lagi. Pokoknya menyenangkan kedua orang tua itu sudah berterima kasih. Kan itu gampang saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya kembali ke laptop bahwa diri kita itu ingin enak, dunia akhirat selalu mengingat Allah, gitu aja. Adapun caranya banyak. Cuma yang tidak boleh tidak mengingat Allah lewat di bawah waktu sholat itu tidak boleh tidak setiap hari. Kebetulan saya ulangi kembali bahwa ilmu Islam yang pertama ada dalam sholat. Dikategorikan dalam Islam itu orang yang bersyahadat itu termasuk orang yang sudah memasuki pintu di ruangan agama Islam, kan gitu. Selalu kita memandangkan dalam sholat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan tunjuk tangan kita ketika tasyahud itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa menunjukkan satu, ya tidak usah diutak-utak. Kalau diutak-utak itu malah kayak orang kesemutan. Ini kan ada orang yang kurang fikihnya itu membawa pemahaman yang ikhtilaf terus itu. Ya gini aja itu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kebetulan syahadatain ini diungkapkan secara langsung oleh malaikat, terutama malaikat Jibril dan Mikail. Waktu Nabi Muhammad suat kepada Allah ketika menghadap Allah di roh-roh bahasa Arab. Tetapi malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail tidak bisa menyertai Nabi Muhammad menghadap Allah langsung, tidak bisa. Waktu Isra Mi'raj apa yang disampaikan Nabi
disaksikan malaikat itu. Dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kronologi yang melatar belakangi tartibul kalimat atau susunan kata-kata gerakannya. Susunan kata-kata tartibul kalimat dalam ayat yang disampaikan Nabi Muhammad kepada Allah, Allah memberi jawaban, Nabi Muhammad matur lagi, kemudian disaksikan oleh malaikat, terutama malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Nah, ini menjadi catatan penting untuk kaitannya dengan status dua kalimat syahadatain ini menjadi rukun Islam yang pertama. Urut-urutannya Nabi bersabda, dikatakan oleh Nabi, bunyan Islam ala khamsin. Islam ini dibentuk, didirikan, dibangun sedemikian rupa atas 5 fondasi. 1, syahadatain. Syahadatain antara syahadatain an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak, dengan benar kecuali Allah. Dan kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini fondasi terbentuknya dan terbangunnya, tegaknya agama Islam. 5 fondasi. 1, syahadatain ini. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Menegakkan sholat, bukan mengertikan sholat, tapi tegak sholat. Tegak itu lebih substansial daripada sekedar mengerjakan sholat. Karena tegaknya sholat itu kecuali sah diterima oleh Allah. Sholat yang tegak. Kenapa? Iya, karena khusyuknya ya. Syarat-syarat hukum sholatnya terpenuhi. Teknis pelaksanaan sholat maksimal, bagus kok. Semua yang disuguhkan kepada Allah lewat sholat itu sempurna. Ditinjau dari fikihnya. Maka sholat itu tegak sedemikian rupa. Bukan cuma sekedar dikerjakan. Yang ketiga, wa ita'uz zakat. Bayar zakat itu fondasi Islam. Yang keempat, wa shaumul Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Uraian dari pertama tentang rukun Islam yang kelima. Itu ada dalilnya, ada hadisnya, Qur'annya ada, hadisnya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia untuk sementara bahwa di bulan ini saudara kita ada yang dipanggil oleh Allah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau diperinci itu panggilannya ada yang bermacam-macam. Kalau istilahnya Allah yang memanggil itu mereka Nabi Ibrahim kan itu perwakilan dari Allah. Qurannya juga ada ya. Bahwa Nabi Ibrahim itu tatkala wa'adhin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Itu Nabi Ibrahim. Setelah kenabian selesai, ada ulama besar mewakili adanya panggilannya Nabi Ibrahim, namanya Sayyidul Qomar. Naik sampai ke atas, ada patilasannya di puncak Jabal Qubis itu. Saya pernah naik waktu tahun 85. Di
Nah, panggilan dari Nabi Ibrahim ini yang normal, hakikatnya dipanggil oleh Allah. Tapi juga ada panggilan ada panggilan malaikat maut. Sampai sana meninggal dunia, gitu. Ada. Itu kalau mau diperinci gitu. Ada panggilan yang tidak dari Nabi Ibrahim, dari mewakili Allah, tapi panggilan dari nafsu setan kalau bahasa yang lebih kasar. Karena hajinya di luar ke sana, tidak genap, hajinya tidak sesuai dengan tuntunan, akhirnya hajinya bukan makbul tapi makbul saja. Maka Mekah itu perlu munasik itu kan supaya teknis pelaksanaan ibadah itu sesuai dengan syariat. Substansinya dipanggil Nabi Ibrahim mewakili Allah. Nabi Ibrahim kan itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini penting saya tegaskan lagi, walaupun kita jangan mengukur dengan pikiran kita sendiri atau otak kita sendiri, tapi masalah melaksanakan ibadah itu ukurannya takdir Allah. Pokoknya kalau memang dengan Allah ditakdir, kita lakukan. Dari sekarang punya niat hati kita masing-masing untuk bisa menunaikan ibadah haji. Itu caranya itu. Kalau toh untuk teknisnya itu sudah pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah dikonek. Tapi kalau berkaitan dengan waktu untuk ke Mekah itu, sekarang asal punya uang sehat, bayar sekarang nggak apa-apanya, minggu akan datang berangkat untuk umroh bisa kan? Cuma kalau ini kelihatannya untuk umroh bisa umroh belum keluar, karena ini yang difokuskan oleh pemerintah bisa hajinya sekarang. Nanti setelah musim haji kita mau berangkat sebulan 2 kali bisa ya ke Mekah, cepat gitu ya, untuk menunaikan umroh. Tidak bitis kayak haji. Kalau haji kan pakai waktu, soal waktu harus mulai bulan besar ini kan gitu. Tapi kalau umroh setiap hari bisa kita. Akhirnya oleh pemerintah dimudahkan, tidak pakai kota lagi, pokoknya berangkat ke Mekah kalau tiap hari. Sekarang di Mekah itu posisinya kayak musim haji, sama-sama penuh, karena dari berbagai negara umat Islam itu mendatangi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk menunaikan umroh. Bukan haji ya, kalau haji maksudnya saya haji besar. Umroh itu haji kecil. Haji kecil itu rukunnya hanya ihram dari mikot, tawaf, sa'i, dan empatnya pas. Tapi kalau haji ihram dari mikot, ya kan, terus wukuf, tawaf, sa'i, tahallul 5. Kalau haji rukunnya 5. Kalau umroh 4. Beda. Karena intinya ada di wukuf itu di awal. Mereka wukuf di sini